bisa mengubah semua karena masih di dalam perut. Itu yang aku anggap, itu yang aku pikirkan waktu itu. Setelah 5 bulan aku kontrol, dan pas 6 bulan aku gak kontrol sama sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 bulan aku kontrol, dan pas 6 bulan aku gak kontrol sama sekali. Aku memperbaiki benar-benar ibadah yang aku gak pernah. Ayub itu kayak ngajarin, mama kamu harus berdoa kalau mau ngedapetin aku, kayak gitu. Jadi aku belajar doanya Nabi ini apa untuk kesehatan anaknya dan lain sebagainya. Dan ternyata aku bilang kayak gini sama Ayub ya, namanya anak tuh kan pasti punya perasaan terikat dengan ibunya meskipun masih di dalam perut. Aku bilang, adek, nanti kalau kita USG, kita ketemu dokter, adek jangan kasih kabar dan jangan kasih lihat Mimi hal yang bikin Mimi sedih. Adek harus bisa menguatkan Mimi. Benar, pas aku kontrol, dokter kontrol USG, bener dia nutupin tuh bibirnya, dia tutupin kayak gini, dia cuman julurin lidahnya doang kayak gitu. Pokoknya dia nggak kelihatan, dan aku ya itu kan udah sampai ke bibirnya pun nggak ada apa-apa. Aku bilang, wah jangan-jangan emang Allah kasih aku keajaiban dan cuman mau memperingatin aku untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi. Tapi itu aku tetap sedih banget. Aku sebulan kayak yang nangis terus. Tapi akhirnya aku bisa terima. Jadi di bulan ke-7 itu, habis aku 7 bulanan, aku pergi ke dokter dengan hati yang udah ikhlas. Apapun yang Allah kasih itu memang sudah hak aku, milik aku dari Allah, pasti yang terbaik. Ternyata tidak stop sampai di situ surprise-nya. Ketika aku sudah ikhlas, Allah menguji aku dengan kabar yang indah. Dokter ngomong gini, aku ingat banget, ibu maaf ya, maaf. Aku tuh langsung, ada apa dokter? Ini kepalanya ada cairan, ini terancam hidrosefalus. Kalian bisa cari sendiri apa itu hidrosefalus. Apa itu dokter? Oh iya, sebelum aku tahu apa itu dokter, aku oh iya dokter, nggak apa-apa. Aku mencoba senyum, aku ikhlas karena aku niatnya datangnya ikhlas apapun yang sudah Allah kasih. Di situ aku bawa Fiona, tahu, jadi Fiona tuh pegang-pegang kaki aku gitu, bilang Mimi sakit ya gitu, sambil dokternya lagi, dia lucu banget, dia bikin aku semangat waktu itu. Jadi aku udah niat ikhlas, dan aku dengar kabar itu aku cuman senyum. Jadi dokter bilang gini, nanti dia di bulan sekian nanti dipasang selang dan lain sebagainya. Dengar hancur hati saya pasti, karena seorang ibu mana yang udah menunggu anaknya dengan beberapa kali kegagalan dan gak dapetin diagnosa yang itu di luar pikiran aku kayak gitu. Karena aku mikirnya bahagia aja nanti jadi kamu bakal dioperasi karena takutnya ukuran kepalanya semakin membesar dan gak bisa lahiran normal. Oh iya dokter, gak apa-apa, lakukan yang terbaik, insya Allah saya bisa dan saya kuat. Pulang saya cerita lagi sama mama, sakit, hati saya hancur. Saya mencoba ikhlas, saya berdoa karena apapun itu memang sudah hak saya dari Allah, saya gak bisa nolak. Saya langsung telepon kerabat dekat saya yang kebetulan dia memang orang memang di bidang kesehatan. Dia bilang gak apa-apa, kita saling menguatkan. Setelah itu aku selalu memperbaiki apapun yang saya rasa kurang
ke ibu saya, ke bapak saya, ke saudara-saudara saya mencoba welcome untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Setelah itu dengan diagnosa yang kayak gitu, aku waktu itu mau disaranin untuk lahiran prematur karena kepalanya takutnya lebih besar dan nanti nggak bakal bisa lahiran normal, dan waktu itu dokter pernah ngomong bakal diinduksi. Jadi kan aku udah usia kandungannya belum siap terus harus diinduksi, nanti kalau ada apa-apa bagaimana, aku nggak mau, aku bilang kayak gitu. Malas kontrol lagi, aku jadi takut kayak gitu. Ya udah, tetap berdoa nggak putus-putus. Terus sampai saatnya aku kontrol, dan dokter kan kasih waktu 2 minggu kamu harus kontrol lagi kayak gitu, karena biar tahu ini bakal ditindak bagaimana kayak gitu. Aku berdoa ya mudah-mudahan Allah kasihnya jalan lahiran yang terbaik, udah itu aja doa aku. Semoga Allah kasih bertemu aku dan anakku di waktu, tempat, tanggal, dan proses yang sudah Allah tentukan untuk aku, karena aku pengen banget aku punya anak lahir di tanggal 20. Jadi sebelum ada cerita-cerita itu tuh namanya juga awal hamil, aku bilang kan HPL-nya November, gimana kalau kita Oktober aja nih, dicepetin aja, karena kalau operasi aku minta tanggal cantik 20/10/20 waktu itu, karena belum tahu ada diagnosa yang bagaimana. Dan ternyata benar, Allah ngejawab semua doa-doa aku, karena mungkin di situ aku terlalu banyak meminta, sedangkan Allah tahu segalanya. Aku minta ya, sudah tahu aku dengan diagnosa begini, aku tetap meminta, ya Allah, semoga aku diberikan anak yang menjadi kunci surga buat aku, menjadikan anak yang baik, mendapatkan manfaat syafaat dari Al-Quran yang aku baca meskipun sedikit terbata-bata. Terus dipertemukan di tempat, tanggal, waktu, yang proses yang telah engkau tentukan untuk aku dan anakku. Ternyata kita hanya mikirin yang indah-indah yang di sini. Sekalinya Allah itu pokoknya semua doaku, aku minta kunci surga, anakku menjadi kunci surga, anak yang beriman dan lain sebagainya, Allah jawab. Dan ternyata pas aku datang lagi ke dokter bilang jadi pas hari itu sebelum aku operasi, si Fiona tuh ngebet banget minta berenang. Jadi kata ayahnya, yaudah kita ke hotel, kita berenang sekalian nginep di situ, karena nanti habis lahiran pasti Mimi nggak bakal bisa full time sama Fiona, karena Fiona kan aktif banget, takutnya kegencet adiknya atau jahitan Miminya kena gitu. Jadi yaudah ayo kita puas-puasin dulu, kakak maunya apa kayak gitu. Jadi Fiona maunya berenang, ya udah kita ke hotel, ajak dia berenang kayak gitu kan. Terus aku juga berenang waktu itu. Hamil gede tuh berenang, karena kan aku orangnya nggak pernah olahraga, jarang olahraga, jalan-jalan di depan kayak gitu juga jarang, bisa dihitung lah selama hamil, karena emang malas gerak. Terus udah setelah itu besoknya aku ketemu dokter, dan beneran doa-doa aku tuh dikabulin sama Allah. Keinginanku di awal kehamilan aku pengen lahir di tanggal 20/10/20, ternyata semua terjawab, dan beneran aku datang, dokter langsung bilang, ibu maaf. Wow, ada apa lagi dokter? Aku udah dengan ketawa-ketawa aja gitu. Setelah dokter bilang maaf lagi, aku udah yang kayak udah bisa terima. Kita ambil tindakan paling lambat subuh ini. Hah? Subuh ini dokter? Bukannya masih 1 minggu lagi kah kalau nggak salah ya waktu itu usianya. Iya ibu, karena ini air ketubannya udah mau habis, ini udah kering kayak gitu. Ibu nggak ngerasain? Aku tuh, jadi ketubun aku tuh udah kering, makanya aku harus diambil tindakan di hari itu kayak gitu. Bener-bener kan Allah itu merencanakan di luar apa yang kita pikirkan. Tiba-tiba ada aja kayak gitu, ketuban kering lah apalah, yang mengharuskan aku untuk operasi di tanggal itu. Bayangin deh, Allah perhatiin sedetail itu. Gimana aku mau sedih, orang Allah sudah ngejawab semua gitu kan. Aku langsung nervous. Ini serius dokter? Iya bu, alhamdulillah dokter, aku langsung kayak gitu kan. Udah nggak mikirin yang sedih-sedihnya, alhamdulillah aku bisa lahiran di tanggal cantik. Terus dokternya bilang, apa ibu sempat-sempatnya masih mikirin tanggal gitu.
Terus apalagi dokter yang bisa bikin aku happy dengan diagnosa yang aku terima kayak gitu kan untuk anakku. Jadi aku bilang sama suami, pulang dari dokter aku mau beli pompa ASI. Aku masih sempat belanja itu karena kata dokter kan paling lambat subuh, jadi paling enggak aku isya itu, abis isya itu udah di rumah sakit kayak gitu, udah masuk rumah sakit karena besoknya harus ditindak kayak gitu, karena kita harus observasi dan lain sebagainya, dicek detak jantung. Udah itu aku masih sempat nih belanja, beli kompasi, nambah lagi bedong, nambah lagi topi dan lain sebagainya, karena aku tuh pengen banget makein anak aku ntar kalau lahir semuanya warnanya abu-abu, dan aku tuh bener-bener pengen banget ternyata, tapi aku nggak dapet sama sekali. Kenapa? Pas pada saat itu aku ngelihat semuanya ada yang warna abu-abu, dari bedongnya, dari baju dan lain sebagainya, itu kayak seneng banget kayak gitu. Padahal aku udah berapa sudah belanja perlengkapan bayi itu udah dari habis 7 bulanan itu aku udah pesen ini, udah beli itu, belinya, dan yang abu-abu tuh yang ready tuh nggak ketemu, dan kenapa malam itu ada dan aku langsung beli kayak gitu, karena aku berpikirnya aku bakal bawa pulang anakku dalam keadaan apapun dengan apa yang udah aku inginkan. Oke, singkat cerita, dan dokter benar-benar menyarankan aku untuk lahiran di hari itu di tanggal 20/10/20, dan aku mengikuti semua prosesnya dengan rasa senang, bahagia, ikhlas tentunya. Di situ aku ingat banget di ruang operasi, dokter bilang, ayo ibu, keluarin napasnya, bernapas dari mulut. Dalam hitungan ketiga anak aku keluar. Sampai sekarang momen itu tuh masih benar-benar keinget, dan terus anak aku keluar dengan tangisannya kenceng banget, dia nangis. Terus dibawa perawat keluar, diobservasi, dan kata dokter gini langsung, Bu, anaknya sesuai yang saya prediksikan. Oke dokter, nggak apa-apa, mana anak saya mau lihat. Jadi di situ kan ada kayak lampu besar. Di saat adik itu ditarik keluar, aku tuh ngelihat rambutnya tebal, kaki kecilnya dan tangannya, tapi aku nggak ngelihat sama sekali wajahnya. Kata dokter seperti itu, seperti yang saya prediksikan. Nggak apa-apa dokter, mana anak saya. Jadi masih dijahit. Terus dokter bilang, mana tadi anak ke ibunya, kasih lihat ke ibunya. Saya nunggu tuh, saya nervous banget kayak mau ketemu sama orang yang saya idolain gitu. Saya nervous, saya nunggu bolak-balik, kepala saya nggak bisa diem kayak gitu. Ternyata nggak ditemuin juga, sampai akhirnya saya udah selesai dijahit dan harus kembali ke ruangan. Saya nggak ketemu sama anak saya. Saya keluar dari ruang operasi, saya nggak suami saya. Adik mana? Saya bilang gitu. Padahal saya sudah tahu kondisinya dari dalam karena dokter bilang sesuai prediksi. Nah terus suami saya gini, saya tanya kan, adik mana ya? Sudah, kamu gak usah tahu, nanti kamu sedih. Ya saya tambah sedih, saya tambah nangis. Kenapa? Saya berpikirnya itu udah meninggal kayak gitu, karena waktu pas saya lagi di ruang pemulihan pasca operasi kan, nah di situ dokter, sus, mana anak saya itu, karena di situ ada anak yang kayak kecil banget terus banyak selang. Itu bukan bu. Oh saya senang dong, anak saya nggak dikasih yang kayak gitu. Ternyata saya kepedean, dan ternyata anak saya itu kayak ada di keranjang, apa sih itu yang buat bayi itu, apalah namanya saya nggak tahu. Saya ngelihat itu dia kayak dibedung dengan selimut rumah sakit. Jadi saya lihat dari jauh nih, ini saya gitu tuh, dia di depan pintu sama suster, kakinya tuh goyang-goyang kayak gini. Saya pikir dia bergerak. Jadi alhamdulillah anak saya akhirnya saya bisa ngelihat gitu, buah hati saya yang saya kandung sendiri keluar dari perut saya, dia bisa gerak. Padahal saya nggak ngelihat, masih dia gerak-gerak. Ternyata susternya langsung bawa dia kabur pergi. Saya pikir mau digantiin baju apa, ternyata ada suster lagi keluar, dan susternya tuh kayak panik. Oh ternyata anak ibu tadi tuh kejang, itu yang tadi barusan operasi kejang. Jadi aku tuh langsung yang kayak, dek kamu belum ketemu ini, terus kamu mau kemana gitu, kamu pergi aja. Ya aku langsung nangis dan tetap berdoa, ya Allah sehatkan
menyelamatkan anakku karena aku belum sama sekali ketemu sama dia. Jadi saya tuh udah tahu keadaan dia dari dokter, dan saya lihat sendiri dia itu kejang, ternyata bukan gerak. Saya kepedean. Terus dengan saya baru keluar dari kamar operasi, terus suami bilang gak usah tahu, nanti kamu sedih. Saya nunggu kapan saya bisa ketemu anak saya di ruang operasi. Satu hari semalam dokter datang, anak saya sudah langsung masuk di NICU dengan harus punya perawatan insentif karena dia sesak napas. Setelah itu keesokan harinya dokter ada yang mengedukasi tentang ASI dan harus memberikan ASI sedikit banyak kepada anak, jadi harus belajar jalan karena ruang NICU nggak bisa masuk kursi roda gitu, jadi ibu harus bisa berdiri. Hari itu saya belajar berdiri, sakit, beneran sakit, cuman saya harus belajar berdiri karena saya mau kasih ASI untuk anak saya, karena banyak yang saya dengar itu keajaiban ASI itu sangat luar biasa. Saya berharap masih punya keajaiban. Ternyata setelah saya belajar, saya minum obat, saya bisa duduk, nggak usah dipegangin. Saya bilang saya bisa. Ternyata ada suara panggilan kepada Bapak Fendiansa, Ibu Uliana. Namaku? Bukan. Dengar lagi, ternyata benar. Yang dipanggil, yang diumumin itu nama aku dan nama suami. Aku tuh langsung, kenapa ini? Suami pas tidur, saya langsung bangunin. Cepetan bangun, itu adik diliatin. Kenapa? Ternyata suami datang pada saat saya sudah belajar dan mau ngasih ASI dia. Saya sudah belajar, saya sudah minta bawain air hangat, saya sudah minta bawa kantong bat untuk ngebersihin, saya sudah siap kompa ASI. Ternyata suami datang dan dia bilang gini, adik sudah sembuh, sekarang adik sudah bahagia. Jadi kata suami, adik udah sembuh dari penyakitnya, kayak gitu. Kenapa? Adik kenapa? Adik udah tenang, kata. Ya aku nangis. Terus harusnya aku masih belum boleh pulang, dan aku maksa untuk pulang ikut sama anak aku pulang, dan aku gak sempat ngeliat sama sekali wajah dia. Tapi aku selama 8 bulan lebih berjalan di dalam perut adik mengajarkan aku banyak hal di tahun ini yang sungguh luar biasa, hebat banget, menjadikan Mimi yang hebat, Mimi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan akhirnya adik pulang bersama aku gak sama sekali ngegendong dia karena aku lagi repot dengan jahitan aku yang sakit, dan kondisi aku sangat belum ikhlas saat itu. Hati aku sakit, hancur banget, parah, karena itu yang aku tunggu-tunggu. Dan akhirnya kami pulang membawa adik dalam keadaan yang sebaik-baiknya Allah sudah rencanakan untuk adik dan saya juga suami. Untuk teman-teman yang sekarang lagi hamil, jangan dijadikan semua cerita aku ini sebagai ketakutan. Jadikan pembelajaran untuk terus berusaha memberikan yang terbaik, apapun nanti itu semua di tangan Allah. Dan jangan sombong untuk beribadah apapun keadaannya, karena kita gak tahu apa yang terjadi. Ketika kita sudah tahu semua hal yang buruk, kita berlomba-lomba untuk doa. Sebanyak apapun doa yang kita udah panjatkan, itu merasa gak cukup. Jadi jangan sampai ada masalah dulu baru berdoa. Mending sebelum ada masalah kita rajin-rajin untuk berdoa.
datang, doa segunung pun tuh terasa nggak cukup untuk kita, meskipun kita udah berupaya berdoa, tapi tetap memang jalannya berbeda gitu. Semangat berjuang untuk para ibu-ibu hamil dan ibu-ibu istimewa, semoga selalu diberikan kesehatan, kesabaran, ketabahan di tahun yang akan datang. Semoga kita semua menjadi seorang wanita, ibu, istri, anak yang baik dan bermanfaat untuk semuanya. Jangan jadikan ini momo, jadikan ini motivasi. Sekali lagi, saya bercerita bukan untuk menakut-nakuti, tetapi ini memang takdir aku. Sebenarnya nggak berlaku untuk semua orang karena memang takdir aku, jadi aku nggak mau kalian takut, tapi tetap berusaha memberi yang terbaik semua, biar kita nggak ada penyesalan apapun yang terjadi gitu. Aku minta doanya, semoga aku selalu diberi kesehatan,